Halo Sobat Teri, selamat datang di Ikan Teri Production. Bersama aku Anti akan menemani kalian semua untuk menanya langsung ke penulisnya dari buku Tidak Ada Pagi Revolusi Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta. So, buat kalian yang penasaran, jangan sampai di skip video ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Halo Kak, Halo Anti, gimana nih kabarnya? alhamdulillah aku baik sekali Anti. Anti apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah. Selama pandemi ini udah ngapain aja nih Kak? Pasti banyak banget dong Selama kegiatannya. selama pandemi ini ya, mulai dari awal pandemi Maret 2020 itu masih rajin ngorganisir kegiatan-kegiatan sosial, baik di Semarang, Magelang maupun di Jambi. Cuman periode aktivisme sosial itu selesai di bulan Agustus. Terus karena pandeminya semakin mengerikan dan banyak warning juga dari orang tua, akhirnya aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan aktivitas kreatif sih, nulis, kemudian buat buku juga kemarin, Tuguran in Memoriam, buat ngebantuin teman-teman yang bisa melanjutkan kuliah. Terus ya udah gitu-gitu doang Tih. Paling banyak aktivitas-aktivitas kreatif sih selain mengikuti kuliah online dan ngerjain tesis. Walaupun pandemi gini, intinya tetap kreatif ya Kak? Ya harus dong. Oh iya. Sebelum kita ngomongin tentang buku nih Kak, coba dong kenalin diri Kakak dulu. Nama aku Krisnaldo Trigus Windri. Aku lahir di Jambi 24 Oktober 1996. Aku tinggal nomaden, sekali waktu di Magelang, sekali waktu di Semarang, sekali waktu di Jakarta, dan sekali waktu di Jambi, kota kelahiranku. Jadi pindah-pindah aja, karena gak pernah betul-betul betah menetap untuk waktu yang panjang di satu tempat doang. Apalagi tempat-tempat yang kecenderungannya punya banyak hutan gitu. Itu akan menjadi sangat menyenangkan untuk ditempati. Benar-benar. Oh ya, kan tadi dibilang Mas Jus sempat ngeluarin buku ya kan. Aku mau nanya nih Kak, suka menulis itu tuh sejak kapan sih Kak? Kalau menulis relatif baru sih Yanti. Dulu waktu SMA aku kira itu titik berangkat aku buat menggeluti dunia menulis walaupun tidak mendalam. Kemudian dulu di SMA kebetulan ada majalah sekolah yang redakturnya adalah teman dekat aku, dan karena dia sering main ke rumah dan membongkar beberapa arsip tulisan-tulisan personal aku, dan di sekolahan karena itu dia rajin sekali meminta aku menulis untuk majalah yang dia redakturi. Jadi titik berangkat aku menulis itu di SMA, justru ketika majalah sekolah yang tadi aku sebut diredakturi oleh teman aku itu meminta tulisan-tulisan aku. Walaupun waktu itu aku sangat tidak pede sekali tulisan aku dipublish dan dibaca oleh banyak teman-teman di sekolah waktu itu. Tapi akibat dari dicetaknya tulisan itu di dalam majalah sekolah, akhirnya aku dapat respon yang bagus dari banyak teman-teman, juga dari beberapa guru yang ternyata diam-diam menyukain tulisan-tulisan aku waktu SMA. Walaupun ya tulisannya gak sebagus yang kita bayangkan, berantakan, kemudian tidak terstruktur dan lain-lain. Mulainya dari SMA nanti. Terus mulai mendalami aktivitas menulis yang serius itu aku kira setelah aku masuk ke universitas. Aku kira di universitas lah aktivitas menulis itu mulai aku gelutin secara serius. Sebenarnya menulis itu adalah satu bagian yang nggak mungkin dipisahkan dari aktivitas membaca aku. Jadi akibat membaca itu mendorong aku untuk nulis, mulai dari mereview atau membuat resume terhadap apa-apa yang aku baca, misalnya novel, kemudian
buku-buku serius dan lain-lain. Itu aku kira di 2014-15-an. Di 2016 baru aku mulai menulis kritis gitu. Karena mulai membaca buku teori, mulai membaca filosofi, mulai membaca buku-buku literatur, diktum dan lain-lainnya. Dan karena itu akhirnya mendorong aku untuk menulis serius, menulis kritik, menulis opini, menulis jurnal bahkan. Itu sih kalau titik berangkatnya SMA. Waktu aku sering ngirim tulisan ke majalah sekolah. Oke. Apa tuh biasanya aduh dulu. Biasanya tulisannya itu selain tentang kritik atau kayak kritis-kritis seperti itu, apa Mas Cis juga suka mendokumentasikan perjalanan hidupnya lewat tulisan? Iya, aku suka sekali sih. Karena dulu waktu SMA dan awal-awal masuk ke universitas, aku punya diary. Itu adalah buku harian yang setiap hari aku tulis. Dan isinya adalah apa-apa aja sih yang selama dan sejauh 24 jam dalam sehari itu aku lalui. Itu pasti aku tuliskan. Dan sialnya aku bukan tipe anak laki-laki yang pandai mengarsipkan sesuatu ya. Jadi aku kesulitan banget menemukan dokumen tulisan personal aku di dalam buku harian itu sekarang. Aku kira kalau nggak hilang ya aku bakar atau aku sobek-sobek. Aku juga lupa karena kacau banget. Iya. Oh ya Kak, kalau nggak salah nih, pada tahun 2016 Mas Cis juga sempat mengeluarkan buku juga ya? Iya benar banget Tanti. Nah, terus sekarang juga mengeluarkan buku lagi nih. Kira-kira ada nggak sih hal yang membedakan buku pada tahun itu sama sekarang? Tentu berbeda ya. Kalau di 2016 itu aku menerbitkan buku berjudul Jazz untuk Nada yang isinya adalah antologi puisi. Diterbitkan oleh Alkaline Project yang diampuh oleh Mas Andika John Manggala waktu itu. Ada yang adalah pemilik Sekolah Sadar dan We Are Visual ya kalau nggak salah. Diterbitkan di 2016. Isinya adalah puisi. Dalamnya puisi yang bertema variatif dari percintaan, persahabatan, perlawanan, kemudian tiap apa yang aku baca dan kemudian aku manifestasikan dan lain. Dan itu proses kreatifnya dimulai dari 2014, 2015, 2016. Dan akhirnya aku nyatakan buku itu selesai dan aku beranikan serta aku niatkan untuk kemudian aku terbitkan di 2016 sekaligus proses launchingnya. Dan waktu itu seru sekali karena aku kira satu-satunya mahasiswa di Tuguran yang launch Rio diriin oleh juga waktu itu wakil rektor 1 itu untuk menyaksikan proses launching buku itu, dibicarakan, kemudian laku juga, dan itu benar-benar menyenangkan sekali sih bagi aku. Judul bukunya Jazz untuk Nada. Nah kalau yang sekarang itu lebih ke kumpulan tulisan aku sih, kumpulan tulisan aku yang aku upayakan untuk aku lacak arsipnya. Dan aku ternyata banyak sekali ya tulisan-tulisan personal aku dalam bentuknya yang essay, prosais gitu. Dan wah kenapa gak dicoba dibukukan aja, karena tulisannya juga gak jelek-jelek amat. Terus juga di dalam setiap tulisannya itu menggambarkan banyak sekali peristiwa yang beririsan dengan aku secara personal dan beririsan dengan banyak teman-teman secara kolektif. Jadi atas alasan itu aja sih buku Tidak Ada Pagi Revolusi ya nama bukunya yang barunya, Tidak Ada Pagi Revolusi, sementara Ada Pagi Jatuh Cinta itu aku terbitkan. Jadi pembedanya itu, kalau Jazz untuk Nada itu isinya adalah antologi puisi. Kalau yang Tidak Ada Pagi Revolusi, sementara Ada Pagi Jatuh Cinta, itu isinya lebih kepada tulisan-tulisan personal aku yang berhasil aku kumpulkan belakangan ini. Begitu Anti. Oh, oke. Jadi tulisan personal terus dipublish kayak kan. Karena mungkin tulisannya itu bisa menginspirasi orang banyak di luar sana. Amin.
Amin. Terus Kak, boleh nggak sih ceritain, garis besar dari buku itu tuh apa? Kalau garis besar dari buku Tidak Ada Pagi Revolusi Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta, itu sama seperti buku puisi aku, itu gak terlepas dari bagaimana irisan aku terhadap kemanusiaan, persahabatan, kemudian pembangkangan, juga aktivitas sosial politik yang lain. Karena itu yang menjadi pengalaman otentik aku selama menempuh pendidikan di universitas mulai dari 2014 sampai akhirnya aku melanjutkan dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang lain. Jadi irisannya tentang hal-hal semacam itu. Dan yang lebih menarik di dalam buku Tidak Ada Pagi Revolusi Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta itu Mhm. di dalamnya ada 4 bagian itu yang aku bagi menjadi kurun waktu yang berbeda. Jadi ada bagian bagian mengelola roti bernama Hari Esok. Itu adalah kumpulan tulisan personal aku sepanjang 2018. Kemudian ada The Personal is Political. Itu adalah kumpulan tulisan aku selama 2019, dan yang 2020 itu ada subjudulnya adalah I Can't Even Believe That You Are Real. Terus sebenarnya ada bagian yang terakhir itu tanpa judul, tulisan personal aku sepanjang 2017. Tapi karena terlalu tebal kalau bagian itu dimasukkan ke dalam buku Tidak Ada Pagi Revolusi Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta, dan itu juga memperbesar biaya produksinya, akhirnya aku memutuskan untuk tidak memasukkannya. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah ada semacam transisi gitu, proses perpindahan dari bagian tulisan 2020 2019 menuju ke 2018, yaitu puisi. Itu puisi judul Jakarta Jakarta. Itu aku menulis beberapa di sana yang juga beririsan dengan pengalaman percintaan aku. Jadi ada judulnya Pop Culture buat Isti 1 sampai 7 dan di Kemanggisan 1 sampai 5. Itu puisi sih. Yang aku anggap ini bisa jadi transisi yang baik lah untuk mengantar pembaca berpindah dari isi yang mungkin lebih banyak membicarakan soal pembangkangan dan kemanusiaan menuju kepada satu elemen tambahan yang isinya justru adalah hal yang sebaliknya, yaitu cinta. Ya walaupun nggak bisa dipisahkan juga antara cinta dan pembangkangan kemudian. Jadi begitu Anti. Ah, oke. Jadi kan tadi di dalam bukunya tuh ada mengenai cinta-cinta gitu ya, Kak. Iya. Apakah Isti ini menjadi orang yang mempengaruhi Mas Jis buat menerbitkan buku ini? Iya sih, kalau ditanyakan alasan utama kenapa akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku ini, salah satunya adalah Isti. Jadi selain berhubungan secara romantik dengan seseorang, aku juga pengen hubungan romantik itu diisi oleh sesuatu yang jauh lebih produktif. Bukan sekedar menulis, kita juga ke hutan misalnya. Ke hutan itu juga adalah sesuatu yang produktif loh. Terus kita buat kolase, kita buat gambar, aku sampai buat video musik, kemudian Isti juga rajin melukis untuk aku dan untuk karya-karyanya di di side project dia punya side project namanya Draw Me, yang khusus diisi oleh gambar-gambar dia, art-artnya dia lah, dan itu diperdagangkan secara komersial. Jadi atas dasar itu aja, karena belakangan di 2020 aku banyak menulis artikel tentang dia, Jet I'm Isti 1, Jet I'm Isti 2 sampai 3, kemudian ada di Jakarta 1, di Jakarta 2, artikel yang cukup representatif menggambarkan apa-apa yang aku rasakan sebenarnya. Dan akhirnya aku tertarik dan terangsang juga justru ketika Isti meminta kenapa bukunya kenapa artikel-artikel personalnya tidak dibukukan aja. Tadinya aku cenderung malu karena siapa yang mau membaca tulisan-tulisan personal aku selain mereka yang adalah teman-teman terdekat aku, pun itu bisa diakses di blog gitu.
Tapi karena alasan itu dan karena aku pengen memberikan semacam legacy juga buat si Isti, ya udah aku membuat semacam keputusan untuk mengumpulkan tulisan-tulisannya dan akhirnya menjadi buku, dan buku ini aku dedikasikan untuk dia. Jadi terima kasih Isti. Karena di dalam ucapan terima kasih yang aku tulis di dalam buku itu, aku bilang kayak gini. Mana tuh? Aku bilang kepada my partner in crime, Isti Wulandari, terima kasih telah menjadi alasan diterbitkannya buku ini. Terima kasih telah menguntai moral, intrik, dan keyakinan. Ia bekerja melampaui pesimisme yang belakangan menjangkit remaja bersemangat seperti saya. Saya yang tergeletak dan depresif sepanjang waktu. Pada suatu hari nanti, di hutan, di antara musik jazz dan meja prasmanan, di antara tamu-tamu yang menggenggam gelas minuman, gaun putih dan mentega, tergantung sebuah postcard. Semua tentangmu selalu terdengar cantik di telingaku, jernih dan terberkati. Sekali lagi, terima kasih atas semua kebaikan. Aduh, mantap sekali, keren sekali, keren banget. Oh ya, aku mau nanya lagi nih Kak, untuk penerbitannya itu kalau nggak salah Mas Jis sendiri itu menerbitkan secara mandiri ya? Ada alasan tertentu nggak Bener sih banget. kenapa ingin menerbitkan secara mandiri? Iya. Ini sebenarnya pengaruh yang sangat besar sekali sih di dalam keseharian aku, karena ada relevansi di antara kemandirian dalam menerbitkan buku ini dengan aktivitas kolektif aku belakangan. Aku menyadari sih bahwa dengan terlibat di dalam banyak kolektif yang swadaya, yang swakelola itu mempengaruhi cara kehidupan aku dan mempengaruhi perspektif aku untuk melihat sesuatu. Dan karena di dalam setiap kolektif yang aku terlibat di dalamnya itu benar-benar mandiri, tidak bergantung dengan pendanaan dari manapun, kemudian memberlangsungkan aktivitas kolektifnya juga dengan aktivitas swakelola gitu, jualan merchandise, nyetak stiker, kemudian jual buku dan lain-lain. Akhirnya aku terangsang untuk melakukan hal yang sama. Ya walaupun sebelumnya dilakukan dan dikerjakan bersama-sama dengan banyak sekali teman, tapi aku kira energi yang pernah energi yang pernah membekas di dalam kehidupan personal aku yang diberikan oleh banyak teman-teman serta kolektif yang yang memfasilitasi kami bersama, itu akhirnya membuat aku jauh lebih kuat aja untuk mengerjakan buku ini secara mandiri. Mulai dari proses penyuntingannya aku lakukan sendiri, dan pengonsepannya juga aku lakukan sendiri, sampai proses percetakannya juga aku lakukan sendiri tanpa melibatkan peran dari penerbit. Walaupun di dalam produksinya, misalnya Vicky Jihanababa membantu untuk membuatkan covernya, kemudian artwork di dalam covernya dibantu oleh salah satu seniman asal Jambi, namanya Noval. Kemudian untuk proses layoutingnya dibantuin oleh teman-teman di teman-teman di Solo. Sebenarnya ini kolektif juga sih. Ada J dan ada Sina. Mereka menyebut diri mereka sebagai kerja-kerja bangsat katanya. Itu teman-teman lama semua lah yang membantu aku dalam proses pengerjaan buku ini. Terus alasan paling fundamental sebenarnya terletak pada penolakan aku terhadap pembagian hasil sih. Kalau kemudian buku ini diterbitkan melalui penerbit, entah itu yang gak mungkin yang mayor ya, pasti penerbit indie gitu, pasti ada proses MOU untuk membangun kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan aku kira itu tidak adil sama sekali, bahwa cuma berapa puluh persen yang masuk ke penulis dan yang lebih besar persenannya masuk ke dalam manajemen penerbitan. Aku menolak itu sih, karena dengan atau tanpa penerbit seharusnya setiap orang bisa memproduksi karyanya sendiri. Gak perlu harus bergantung. Ya lakukan aja apa yang kalian bisa dengan memberdayakan apa yang menjadi kelebihan dari teman-teman terdekat kalian. Kemudian dipasarkan sendiri, kemudian dijual dihitung sendiri, kemudian dicetak sendiri, kemudian didistribusikan sendiri sampai dibicarakan sendiri. Jadi semuanya dilakukan secara mandiri sekali, anti. Karena tadi aku menolak pembagian hasil yang tidak adil sama sekali bila bekerja sama dengan penerbit. Nah, walaupun dicetak secara mandiri kayak gitu, ada apa ya namanya? Kayak kesusahan gak sih Kak buat melakukan hal itu semua, atau kesusahan gitu?
Iya, pasti ada kesulitannya karena yang pertama-tama menjadi sulit adalah aktivitas untuk memasarkan buku ini. Eee, Mempromosikannya sulit banget, memasarkannya juga membuat aku sedikit pesimis kemarin bahwa buku ini tidak akan laku banyak. Tapi sekali lagi karena kekuatan, pertemanan, kemudian karena, unsur relasional di antara banyak kelompok, akhirnya buku ini, terjual cukup banyak, bahkan, di luar dari ekspektasi yang aku bayangkan sebelumnya. Persoalan yang paling mendesak sih itu doang ya, maksudnya, pemasaran buku ini. Karena kalau misalnya pakai penerbitan, otomatis proses pemasaran, karya itu pasti akan jauh lebih meluas gitu dan lebih masif. Tapi karena, ini tidak diterbitkan melalui penerbitan, maka ya proses pemasarannya dilakukan dengan ya sekuatnya aja, dan itu pasti berskala kecil. Tapi alhamdulillah banget banyak teman-teman baik yang mendukung diterbitkannya buku ini sampai kemudian membeli buku ini. Senangnya di situ. Untuk sasarannya nih Kak, kira-kira untuk kayak gimana sih? Apa remaja atau gimana-gimana? Sasaran dari Eh, buku. aku tidak akan membuat distingsi sih bahwa yang berhak membaca buku ini adalah kalangan terpendidik atau mahasiswa atau siswa gitu. Enggak. Semua orang bisa mengakses dan membaca buku ini karena isi keseluruhan dalam buku ini itu tidak terpetakan hanya berdasarkan satu tema yang generik. Jadi ini benar-benar bisa dibaca oleh setiap kalangan, bahkan buruh, petani, kemudian pemuda yang patah hati atau pemuda yang sedang merasakan perasaan jatuh cinta, atau para penikmat puisi, para penikmat sastra dan lain-lain. Karena aku berupaya untuk mengemas setiap artikel personal di dalam buku ini dengan bahasa-bahasa yang puitis dan penuh metafora kesusastrawian. Berbeda dengan tulisan-tulisan serius aku yang isinya adalah kritik terhadap kekuasaan atau upaya untuk membongkar kejahatan kapitalisme. Itu pasti akan terbaca membosankan sekali karena isinya adalah teori. Tapi ini tidak sama sekali, tidak ada teori. Ya walaupun ada tapi cuma 10 atau 5% doang di dalam setiap artikelnya. Jadi ini bener-bener apa ya? Ya kalau bisa dibilang ya racauan doang sih, racauan terhadap apa-apa yang aku rasain. Misalnya aku menulis 2 artikel untuk 2 sahabatku, Arif Budianto dan Siam Hoirul Bahri. Untuk Arif aku beri judul Arif Monamor. Untuk Siam aku beri judul Selamat Am, aku minta maaf. Dan di dalam tulisan di 2 artikel itu sangat terbaca romantik sekali. Mungkin bisa aku bacakan nanti sebentar. Oke. Misalnya aku menulis buat Arif kayak gini, aku bilang, Arif Monamor, ini kutipannya aja ya. Kita sama-sama suka hujan, hutan, dan tuguran. Lupakan anggur yang buat kau mengejang. Lupakan malam kelam penuh biru yang memaksa kita menunggu tibanya fajar menyingsing lengan jaket kuning persis sebelum berangkat menggempur rektorat. Lupakan gundah gulana penuh tangisan akibat ketertekanan kehidupanmu yang tidak baik-baik saja. Kesempurnaan hidup hanya tentang melewati ujian. Begitu nasihat Plato pada Sokrates di Athena pada begitu nasihat Sokrates di Athena pada murid-muridnya. Terus aku lanjutin lagi buat Arif. Mengenalkan anakmu padaku dan sebaliknya. Aduh, kok hilang sih? Menggoda istrimu dan sebaliknya. Duduk berdua di taman hutan, di hadapan meja bulat, mengganti anggur dengan teh tanpa gula. Kau pasti mengalami sakit diabetes duluan. Pun memarahimu karena salah mengutip Karl Marx. Kau pasti memikun duluan. Membayangkannya tiba, artinya menunda detak waktu berhenti, nafas berhenti, dan persahabatan berhenti. Yang untuk Siam, aku bacakan kutipannya aja juga. Doa, cinta, dan rasa rindu yang membuatku kalut karena berjarak dengan kalian akan aku ganti dengan mengirim sebuah paket peluk dan harap setelah takbiratul ihram serta salam sholat maghribku usai. Dan masih banyak yang lain. Duh, keren banget Kak. Keren banget puisinya. Terus
buat orang yang kayak aku nih misalnya, nggak terlalu ngerti dengan bahasa-bahasa puitis gitu, kira-kira artinya apa sih itu, Kak? Nanti bisa download KBBI dan menerjemahkan setiap diksi di dalam KBBI-nya supaya tahu padanannya apa. Oh, oke, baik. Nah, sebentar, Kak. Oke, Anti. Tadi kan Mas Cis bilang buat apa? Menerbitkan buku ini secara mandiri. Nah, kenapa menurut Mas Cis seberapa penting itu kemandiriannya? Gimana ya? Oke, ulang. Menurut Mas Cis, seberapa penting kemandirian itu? Penting sekali sih bagi aku. Karena kita nggak bisa bergantung dengan apapun selain membangun kemandirian personal maupun kemandirian bersama gitu. Misalnya aja kita bicara selama pandemi. Oke, banyak orang yang menyelenggarakan agenda sosial, tapi agenda sosial yang mereka lakukan itu bermotif. Misalnya begini, kita tidak bisa percaya dengan kebaikan hati dari para politisi yang membantu setiap orang yang mengalami kesusahan akibat pandemi. Karena di dalam setiap bantuan yang diberikan oleh para politisi itu di dalamnya pasti ada statistik pemilu. Dia mengkampanyekan dirinya. Kemudian kita juga gak bisa percaya begitu aja kebaikan hati dari korporasi yang membantu mereka yang menjadi korban akibat pandemi COVID-19 dengan CSR misalnya, Corporate Social Responsibility, atau kegiatan filantropi yang lain. Karena perlu diingat bahwa kebaikan mereka itu tidak sepenuh-penuhnya menjadi baik karena hasil uang yang mereka gunakan untuk membantu korban terdampak pandemi itu tidak terlepas dari aktivitas eksploitasi yang mereka lakukan terhadap buruh-buruhnya. Itu tidak terlepas dari aktivitas yang mereka lakukan terhadap dirusaknya lebih banyak pohon dan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Itu berkaitan pula dengan banyaknya sawah-sawah petani di Jawa Tengah yang digusur untuk membangun supermall dan mega proyek. Jadi kebaikan itu hipokrit akhirnya karena ada semacam latar belakang yang juga menindas baik kebaikan yang dilakukan politisi maupun kebaikan yang dilakukan oleh korporasi atau para pembisnis. Jadi salah satu cara yang paling baik yang harus dilakukan adalah dengan membangun kemandirian yang sifatnya tuh otonom gitu. Bahwa setiap orang bisa membantu banyak orang sesuai kemampuannya dan setiap orang bisa menerima bantuan dari banyak orang sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak didasarkan pada keserakahan. Dan aku pikir itu penting sih, kayak misalnya dapur umum yang diselenggarakan banyak teman-teman di Pulau Jawa itu adalah hasil dari mutual aid mereka yang bekerja sama dengan para petani misalnya, karena para petani membingungkan hasil panen dan membingungkan bagaimana cara mendistribusikannya karena ada social distancing kayak gitu, ada PSBB, akhirnya itu disuplai ke teman-teman yang sedang menyelenggarakan dapur umum, dan teman-teman dapur umum yang melakukan pengelolaan terhadap makanan-makanan ini dan kemudian didistribusikan ulang kepada orang-orang yang ada di jalanan, kaum miskin kota, kemudian pekerja informal dan lain-lain. Jadi aktivitas mutual aid semacam itu yang aku kira adalah bagian dari kemandirian yang harus dibangun, bahwa kita nggak boleh berharap dengan kebaikan para politisi, juga kita nggak boleh menunggu aksi filantropis yang dilakukan oleh para pemilik modal, karena aku kira itu juga yang menjadi penyebab banyak hal terjadi, mulai dari ketimpangan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lainnya. Jadi dengan tidak bergantung terhadap politisi dan tidak bergantung dengan kekuatan kapitalisme, itu menjadi salah satu kritik dan protes kita juga terhadap mereka. Dan kita bisa melakukannya, walaupun sekali lagi itu cuma bisa dilakukan dan digalakkan berdasarkan skalanya yang kecil. Tapi bayangkan kalau setiap orang atau setiap kelompok melakukan hal yang sama, aku kira problem ketergantungan, kemudian problem kelaparan, problem kesusahan dan kecemasan atau depresi sosial setiap orang itu bisa dihilangkan. Karena tadi semua orang bersama-sama untuk membangun kesadaran, semua orang atau semua kelompok
akhirnya berhasil membangun solidaritas dan semua itu didasarkan pada kohesi sosial yang mulia. Aku kira itu sih definisi kemandirian yang harus dibangun oleh setiap orang. Ya benar banget tuh Kak. Terus kira-kira nih Kak, untuk bukunya sendiri kapan sih launchingnya? Ini dalam proses produksi nanti. Minggu ini sudah naik cetak, kemungkinan minggu depan sudah bisa didistribusikan kepada semua pembeli, dan mungkin setelah pendistribusian selesai minggu depannya lagi itu aku akan melaksanakan kegiatan launching di Magelang. Betari kemarin udah mengiyakan, katanya mau ngebantuin proses launchingnya, jadi nanti tinggal nunggu kabar Betari. Nanti kita komunikasi ulang biar bisa reunian juga, kemudian bisa kumpul-kumpul lagi, dan aku harap ini jadi semacam turning point buat Ikan Tree Production untuk jauh lebih produktif dan progresif lagi ke depannya. Tapi terima kasih udah membantu teman-teman ITP. Nah jadi aku ngomong sama itu ya Kak ceritanya. Aku ceritanya ngomong sama penonton dulu. Yeah. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pada penasaran banget nih sama bukunya, mungkin nanti bisa kepo-kepoin Instagramnya @ikanteriproduction dan jangan lupa untuk memfollow-nya. Oke. Dan juga nanti apabila dilakukan secara offline mungkin bisa datang secara langsung dan ikut memeriahkan acaranya. Oke, yang terakhir nih Kak, harapan dari buku ini apa sih? Kalau harapan dari diterbitkannya buku ini, aku pikir aku gak muluk-muluk sih bahwa ini akan membuat lebih banyak teman-teman yang membaca tersadarkan untuk menjaga orang-orang di kanan kirinya, untuk melihat sesuatu berdasarkan perspektifnya yang lebih romantik lagi dan lain-lain. Aku gak semuluk-muluk itu. Aku cuman berharap buku ini bisa menjadi semacam memoir buat aku yang nantinya ketika dibaca ulang, aku teringat oleh lebih banyak sesuatu yang pernah terjadi di belakang. Mulai dari siapa aja teman-teman yang dulu pernah beririsan dengan aku. Kemudian di masa depan aku bisa melihat ke belakang. 5 tahun yang lalu aku ngapain ya? Apa-apa aja yang aku kerjakan? Seperti apa sih aku di masa lalu? Jadi itu semacam alarm aja buat aku untuk mengingat sesuatu yang mungkin ketika tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak memiliki jejak, aku akan kehilangan banyak ingatan karena keterbatasan evolusi ingatan manusia. Jadi dengan buku itu, aku berharap itu bisa menjadi satu-satunya alasan buat aku untuk melihat dan mengingat lebih banyak lagi kenangan yang pernah tertinggal di belakang. Dan aku akan merawat itu terus-menerus. Harapannya itu saja. Keren banget nih untuk pemikiran masa depannya. Mungkin cukup sekian untuk perbicaraan kita mengenai buku ini. Terima kasih Mas Jis atas waktunya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk Mas Jis, sukses terus dan see you. Sampai berjumpa di lain.